Nah, ini adalah hal yang penting bagi seorang penulis, yaitu tentang langkah awal dalam pembuatan karya tulis ilmiah atau sebuah penelitian. Nah, yang pertama itu adalah mencari dan menentukan topik apa yang ingin kita bahas atau yang ingin kita buat. Nah, bagi penulis pemula, topik sebaiknya dicari sesuai dengan bidang, karena masalah itu yang paling dikuasai. Nah, karena kalian masih SMP, jadi tidak ada bidang yang ingin dikotak-kotakan. Jadi kalian semua bisa berkesempatan untuk menulis, membuat karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan alam, dalam ilmu pengetahuan sosial, ataupun nanti di bidang teknik rekayasa. Nah, di situ kita bisa mendapatkan bantuan dari guru-guru ataupun dari ahli tertentu di bidangnya. Yang selanjutnya, kita harus bertanya pada diri sendiri. Ya, saya menguasai atau tertarik pada bidang apa? Nah, coba sekarang kalian renungkan. Kalian lebih interest atau lebih tertarik misalkan apa di bidang IPA, apakah di bidang sosial, atau apa di bidang seni. Nah, sekarang bisa kalian pilih. Nah, yang pertama nanti kalian bisa isi di grup WA. Ya, nama saya misalkan Ani. Saya tertarik di bidang apa? Nah, di sini Miss Vina akan lebih mengkotak-kotak lagi bidangnya. Yang pertama, kalian apakah di bidang IPA? Yang kedua, apakah di bidang sosial? Dan yang ketiga, apakah di bidang seni? Nah, silakan nanti kalian tulis di grup WA namanya siapa dan tertarik di bidang apa, ya. Miss Vina tunggu nanti. Selanjutnya membaca sebanyak mungkin, karena ilmu pengetahuan itu bisa kalian peroleh di mana saja. Tetapi yang lebih ditekankan di sini, kalian bisa memperolehnya di jurnal. Jurnal ini kalian bisa akses di internet, ya. Banyak sekali jurnal yang di-upload di internet. Nanti Miss Vina akan memberikan contoh jurnal apa yang bisa kalian akses. Nah, selain jurnal, kalian bisa membaca dari laporan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya supaya bisa memperoleh inspirasi. Membaca bisa juga dari buku, makalah, dan juga dari browser dengan mengakses internet. Penulis yang baik pasti sekaligus pembaca yang rajin. Nah, ini harus kita lingkari, harus kita beri tanda petik. Kalau kalian sudah meyakini bahwa saya adalah penulis, yakinkan pada diri kita sendiri bahwa saya juga adalah pembaca yang rajin. Karena salah satu kunci keberhasilan dari seorang penulis bisa menghasilkan karya yang bagus, ya, itu adalah dengan cara membaca dari berbagai macam sumber yang ada. Selanjutnya, dengan cara diskusi dengan teman sejawat ataupun melalui mengikuti berbagai seminar, itu juga bisa menjadikan wadah supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang baru. Cermati bagaimana isi tulisan-tulisan itu, termasuk juga gagasan yang ditawarkan, bagaimana pengembangannya atau pengorganisasian gagasan. Nah, ya, dari kegiatan-kegiatan itu lazimnya akan muncul ilham di benak kita. Artinya apa? Ilham di sini maksudnya adalah ide, ya. Karena yang kita cari itu adalah ide. Nah, ide ini yang harus kita cari pertama kali pada saat ingin menulis karya tulis ilmiah.
ide apa yang ada di otak kita? Ide apa yang harus kita angkat menjadi sebuah topik penelitian? Nah, di sini ada cara cetar namanya, cara cepat pintar dalam menentukan ide ataupun topik penelitian. Yang pertama yang biasa Miss Vina lakukan yaitu dengan mengamati fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, dulu ini Miss Vina mau sharing ya. Dulu di tempatnya Miss Vina, jadi Miss Vina itu kan tinggalnya di Madura. Jadi di Madura itu dulu beberapa tahun yang lalu itu terjadi kelangkaan garam ya. Jadi garam itu harganya sangat amat mahal ya, bahkan hampir 100% kenaikan harganya. Nah, di situ itu menjadikan sebuah topik atau permasalahan yang harus Miss Vina selesaikan. Harus Miss Vina cari inovasi apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi yang pertama kita amati fenomena apa yang terjadi di sekitar kita. Karena Miss Vina tinggalnya di Madura dan di situ ada isu tentang mahalnya harga garam bahkan sampai ke tingkat nasional. Saya sebagai salah satu warga Madura di sini tertarik sekali untuk mencari solusi ya, bagaimana apa masalah yang sebenarnya terjadi sehingga harga garam itu melambung tinggi. Setelah Miss Vina lakukan studi literatur, membaca dari koran, kemudian membaca dari internet ataupun jurnal, ternyata harga garam yang melambung tinggi itu dikarenakan karena cuaca yang ekstrim. Artinya apa? Yang seharusnya musim kemarau ternyata sering mengalami hujan, sehingga garam yang sudah dijemur ya, kemudian terkena hujan, maka akan gagal panen ya, tidak bisa kering, sehingga harus dilakukan kristalisasi lagi. Nah, di sini memunculkan suatu ide buat Miss Vina. Apa yang bisa Miss Vina berikan atau solusi Miss Vina berikan supaya hal ini bisa cepat selesai atau bisa mendapatkan solusi yang baru. Ya. Kemudian yang ketiga ini dengan membaca buku, artikel ataupun jurnal ilmiah untuk menemukan salah satu solusi terhadap masalah yang diajukan di awal. Nah, di situ Miss Vina karena sudah menemukan masalah, jadi masalah harga garam yang begitu tinggi, sehingga Miss Vina di sini harus mencari literatur yang lain yang membantu Miss Vina dalam memecahkan permasalahan ini. Jadi Miss Vina membaca dari internet, membaca dari jurnal ilmiah ataupun buku. Nah, di situ Miss Vina baru tahu bahwa garam itu dijemurnya langsung dari di tanah dan notabene-nya tidak ada penutupnya, sehingga pada saat hujan datang maka langsung ya garam yang seharusnya hampir panen karena terkena hujan maka akan gagal, sehingga di sini Miss Vina harus mencari inovasi baru. Bagaimana? Yaitu dengan membuat suatu rumah garam ya, dimana di atasnya Miss Vina beri apa? Beri plastik, sehingga ketika hujan datang maka garam yang sudah akan panen itu tidak terkena air, sehingga aman ya, dapat tetap terus berproses sampai dengan waktu panennya. Yang keempat, tanyakan passion atau minat diri sendiri. Karena Miss Vina itu latar belakangnya adalah di bidang ilmu fisika, jadi Miss Vina itu dulu S1-nya di bidang fisika, sehingga Miss Vina memberikan solusinya itu ya di bidang fisika. Bagaimana Miss Vina menawarkan suatu alat namanya geofilter Salthouse. Mungkin ada yang pernah dengar
Host artinya rumah, salt artinya garam, geofilter ini adalah sebuah semacam plastik gitu yang dia bisa memberikan kehangatan bagi air yang akan dijadikan garam, dan juga ada filternya juga. Nah, jadi kalau dibahasakan, geofilter salt house ini adalah rumah garam ya, yang bisa memberikan keamanan bagi air laut yang akan dikeringkan, dan juga air lautnya itu sebelum dikeringkan itu dilakukan terlebih dahulu proses filtrasi atau penyaringan, sehingga dapat menghasilkan garam lebih cepat, dapat menghasilkan garam dengan mutu atau kualitas yang tinggi karena difiltrasi terlebih dahulu. Nah, itu salah satu solusi yang Miss Vina berikan pada permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungannya Miss Vina dengan menggunakan passion atau minat Miss Vina sendiri, yaitu di bidang fisika. Nah, apa yang Miss Vina berikan ini, inovasikan ini, itu tidak terlepas dari modifikasi penelitian orang lain. Miss Vina membaca hasil penelitian orang lain, tetapi tidak lantas langsung dijiplak atau langsung ditiru, melainkan di sini Miss Vina memodifikasi terlebih dahulu apa yang Miss Vina dapatkan. Jadi kalau misalkan nanti kalian idenya atau inovasinya itu langsung menjiplak hasil karya orang lain, itu bukan termasuk karya yang orisinil. Jadi yang perlu digarisbawahi, kita boleh memodifikasi hasil penelitian orang lain ya, bukan menjiplak 100%. Nah, itu yang bisa Miss Vina sampaikan terkait dengan cara mudah menentukan topik ataupun ide penelitian. Nah, tugas kalian nanti akan Miss Vina share di grup WA. Terima kasih. Miss Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.